Video ini bermaksud untuk menjawab ulangan tengah semester mata kuliah Komunikasi Digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan, NIM saya 25050101023 dengan dosen pengampu Ibu Adinda Arifia, SIKOM, MIKOM. Apa itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication. Asal kata dari bahasa Latin communicator yang bersumber pada kata komunis. Komunikasi adalah penyampaian pesan satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Menurut ahli Harold Loveway, komunikasi adalah proses menjawab pertanyaan. Di antara lain, who, by what, in which channel, to whom, with what effect. Elemen atau unsur komunikasi. Di sini kita berlandaskan menurut Lasway ada 5 unsur komunikasi. Yang pertama itu komunikator, siapa yang mengatakan. Dan yang kedua, pesan, mengatakan apa. 3, melalui media apa, saluran, channel. Dan yang keempat, komunikan, kepada siapa. Dan yang kelima, itu efek, dengan dampak dan efek apa. Contoh komunikasi. Dosen menyampaikan materi melalui Zoom kepada mahasiswa. Komunikasi dibagi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Namun, saat ini saya tidak akan membahas komunikasi verbal, namun akan membahas komunikasi nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Dan secara teoritis, komunikasi nonverbal ini dan komunikasi verbal dapat dipisahkan, namun dalam kenyataannya kedua komunikasi ini saling menjalin dan saling melengkapi dalam komunikasi kita yang lakukan sehari-hari. Unsur-unsur dan fungsi dan contoh komunikasi nonverbal di sini kita dibagi ada 10. Dan untuk yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh komunikasi nonverbal. Di sini saya membagi 10 contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada kinesik atau gerakan tubuh. Kinesik atau gerakan tubuh mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh. Yang contohnya seperti senyum, mengganggu atau tanda setuju, atau menyilangkan tangan bisa menunjukkan dispensif atau tidak nyaman. Yang contoh yang terakhir itu menggelengkan kepala atau tanda tidak setuju. Di sini ada yang kedua, yaitu proxemic atau jarak dan ruang. Proxemic adalah cara seseorang menggunakan ruang atau jarak saat berinteraksi. Contoh, berbicara sangat dekat yang menunjukkan keakraban. Untuk yang ketiga, ini ada haptik atau sentuhan. Contoh, seperti jabat tangan yang berarti salam atau profesionalitas. Yang keempat, di sini ada paralanguage atau ciri suara. Contohnya seperti nada tinggi yang bermakna marah atau tegang. Atau juga bisa bicara lambat dan lembut yang artinya menenangkan.
Contoh selanjutnya itu volume keras yang menunjukkan si dia mendominasi atau emosi. Baik, di sini Mbak, ada facial expression atau komunikasi nonverbal lewat ekspresi wajah. Contoh seperti alis diangkat yang artinya bingung atau terkejut, atau mata menyipit yang artinya curiga atau marah, atau cemberut yang artinya tidak suka atau kecewa. Yang keenam, di sini ada gestures atau isyarat tangan. Gerakan tangan yang mempunyai makna tertentu. Contoh seperti jempol diangkat ke atas yang mempunyai makna artinya setuju. Atau melambaikan tangan yang artinya menyapa. Atau juga menunjuk. Atau cara komunikasi nonverbal yang bisa mengarahkan atau instruksi pada kelompok atau perusahaan. Untuk yang ketujuh, di sini ada appearance atau penampilan. Appearance adalah cara berpakaian atau gaya rambut atau juga kebersihan diri. Contohnya seperti berpakaian resmi yang menunjukkan si dia itu profesional atau juga seragam seperti identitas kelompok atau juga berantakan terkesan tidak rapi atau tidak siap. Yang kedelapan, di sini ada artifak yang artinya benda atau atribut pribadi. Artifak, benda yang digunakan menyampaikan identitas atau status, seperti jam tangan mahal yang menandakan dia mempunyai status sosial, atau benda elektronik seperti laptop, handphone, atau barang lainnya yang menandakan dia mempunyai gaya hidup. Untuk yang terakhir, di sini ada ID card yang menunjukkan identitas perusahaan atau organisasi tanda pengenal ya. Nah, di sini yang sembilan itu serenomi, soronemi, artinya penggunaan waktu. Seronomi adalah cara seseorang memanfaatkan waktu. Contohnya seperti datang tepat waktu yang artinya disiplin. Yang kedua itu terlambat bisa dianggap tidak menghargai. Dan yang ketiga menunda pesan atau menunjukkan kurangnya minat. Untuk contoh gaya komunikasi nonverbal yang terakhir di sini ada eye contact, artinya kontak mata. Eye contact adalah makna yang disampaikan lewat tatapan. Contoh seperti menatap mata yang bisa dianggap percaya diri dan jujur. Menghindari tatapan artinya bisa dianggap malu atau tidak yakin. Contoh yang terakhir eye contact itu melotot ya, artinya marah. Selanjutnya saya akan membahas komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang jelas, mudah dipahami, dan respon sesuai tujuan atau menghasilkan dampak sesuai tujuan si komunikator kepada komunikan. Kapan dan mengapa harus diperlukan? Di sini diperlukan ketika menyampaikan informasi penting seperti koordinasi kelompok, penyelesaian masalah, dan mencegah kesalahpahaman. Di sini juga komunikasi efektif mempunyai tantangan seperti tantangan ya itu yang pertama perbedaan persepsi, hambatan teknis, kurangnya fokus, perbedaan budaya dan bahasa yang tidak jelas. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu dosen Ibu Adinda Arifia. Saya Irfan, saya pamit undur diri. Salam komunikasi.